Jauh di bawah tembok barat atau tembok ratapan adalah sebuah dunia bawah tanah yang menyimpan rahasia-rahasia Yerusalem kuno di samping beberapa batu terbesar yang pernah ditemukan. Ada sebuah gerbang tertutup. Di sebelah gerbang misterius ini, Anda akan melihat orang-orang Yahudi berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tempat apa ini? Mengapa tempat ini sangat penting? Nah, hari ini kita akan membicarakannya dan kita juga akan membicarakan rahasia-rahasia lain yang dapat ditemukan di terowongan tembok barat. Jika Anda pernah mengunjungi tembok barat, Anda akan selalu mengingatnya. Ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini. Ketika Anda melihat orang-orang dari seluruh dunia membuka hati mereka dan berdoa kepada Tuhan. Bagi orang Yahudi, ini adalah tempat terpenting di dunia. Orang-orang Yahudi berdoa di sini karena mereka mengerti bahwa tempat ini sangat penting bagi Tuhan karena Dia memerintahkan bangsa pilihannya untuk membangun sebuah kuil di tempat ini. Tembok barat mengingatkan kita akan kenyataan ini dan merupakan tempat di mana orang Yahudi mengingat hubungan unik ini dengan Tuhan ketika Dia hidup di antara umatnya. Tetapi tembok barat bukanlah satu-satunya pengingat akan hari-hari mulia ketika bait suci berdiri di Yerusalem. Ada juga dunia tersembunyi yang tidak bisa Anda lihat. Jika Anda tidak tahu kemana mencarinya, apa yang akan saya tunjukkan hari ini akan mengubah perspektif Anda tentang tembok barat atau tembok ratapan dan yang menutupi rahasia yang tersembunyi di bawah jalan-jalan modern Yerusalem. Ada dunia yang sama sekali berbeda yang terkubur selama berabad-abad dan baru sekarang kita dapat melihatnya lagi dan takjub dengan penemuan yang luar biasa ini. Hari ini saya akan membawa Anda dalam perjalanan ke dunia misterius dan saya akan menunjukkan rahasianya. Jadi tidak semua orang tahu bahwa di sebelah tembok barat ada sinagoga yang sebenarnya. Anda dapat memasuki sinagoga dan melihat orang-orang Yahudi mempelajari Taurat dan berdoa. Begitu Anda memasuki sinagoga, Anda akan melihat bahwa itu ada di bawah lengkungan raksasa. Lengkungan ini dinamai oleh penjelajah terkenal Charles Wilson yang bekerja di Yerusalem selama abad sebelumnya. Sekarang, lengkungan ini mungkin berasal dari zaman Islam awal yang menghubungkan Bukit Bait Suci dengan kota bagian atas ke barat. Meskipun lengkungan itu berasal dari periode selanjutnya, tembok tempat lengkungan Wilson berada masih merupakan asli Herodian. Lengkungan ini adalah salah satu dari rangkaian lengkungan pertama yang membentuk sebuah jembatan untuk memunculkan lembah tiropan di bawahnya yang menghubungkan Bukit Bait Suci dengan kota atas tempat istana Hasmonean berada dan tempat sebagian besar keluarga imam tinggal. Oleh karena itu, jembatan ini juga dikenal sebagai jembatan para imam. Selain itu, jembatan tersebut menopang saluran air yang membawa air dari apa yang disebut kolam Salomo di dekat Bethlehem ke waduk besar di Bukit Bait Suci yang dikenal sebagai Great Sea. Jembatan ini terhubung ke salah satu gerbang di mana Anda dapat memasuki Bukit Bait Suci dari barat. Tetapi itu bukanlah gerbang terpenting yang akan kita bicarakan hari ini. Hari ini, di atas lengkungan Wilson Anda dapat melihat batu Herodes. Gambar menunjukkan lokasi di atas lengkungan Wilson hari ini. Tiang gerbang dari Gate of Chain atau gerbang rantai dibangun di atas dua batu besar. Ini mungkin sisa-sisa gerbang Herodian asli yang dibangun di atas lengkungan Wilson. Di sinagoga di sebelah tembok barat, Anda tentu saja dapat melihat tabut Taurat atau tabut kudus, Aron Kodesh yang indah, tempat menyimpan gulungan Taurat. Tabut adalah tempat tersuci di sinagoga. Tabut dibuka hanya pada saat doa khusus dan saat mengeluarkan Taurat untuk dibaca saat kebaktian doa. Jadi, tempat ini berfungsi sebagai sinagoga sebenarnya, tapi bukan sinagoga biasa karena letaknya di tempat yang sangat istimewa. Jika Anda melihat lebih dekat ke dasar sinagoga ini, Anda akan melihat lubang-lubang yang tertutup kaca. Saat Anda melihatnya, Anda akan takjub melihat betapa banyaknya barang yang ada di bawah. Tetapi bukan itu saja, Anda sebenarnya bisa turun dan melihat apa yang ada di sana. Jadi, mari kita turun ke bawah tanah dan melihat apa yang ada di sana. Untuk memasuki terowongan-terowongan tersebut, Anda harus membeli tiket dari Western Wall Heritage Foundation. Kantor mereka dapat dimasuki dari Western Wall Plaza. Dari sini, Anda turun dan seketika Anda akan dikejutkan dengan ukuran penemuan pertama. Di awal terowongan yang membentang di sepanjang tembok barat, Anda akan disuguhi dengan pemandangan batu raksasa. Dua dari batu itu sangat besar dan orang-orang masih mencari tahu bagaimana para pekerja Herodes memindahkan batu-batu besar ini. Batu terbesar berukuran 45 kaki panjangnya
yang adalah 13,7 meter, dan 12 kaki tingginya yang adalah 3,5 meter. Diperkirakan berukuran 16 kaki lebarnya yang adalah 5 meter dan berat hampir 600 ton. Bisa dibayangkan beratnya yang hampir 600 ton ini sama dengan berat 200 ekor gajah. Ini sangat berat. Tidak ada mesin modern yang mampu mengangkat batu sebesar itu. Orang-orang menduga bahwa Herodes menggunakan batu sebesar itu untuk membuat platform kuil lebih stabil, sehingga meskipun terjadi gempa bumi, batu-batu besar tersebut akan mencegah bangunan itu runtuh. Tetapi tetap saja bagaimana mereka memindahkannya. Ada sekitar 12 jalur batu reguler di bawah balok batu besar ini, sebelum batuan dasar tercapai. Lubang-lubang yang bisa Anda lihat di bebatuan dibuat di kemudian hari ketika sebuah waduk dibangun di daerah ini. Batu-batu kecil yang diproyeksikan ditempatkan di lubang-lubang ini menahan permukaan plester dengan erat ke dinding. Hari ini, di atas batu besar terdapat batu yang lebih kecil yang berasal dari periode Umayyah. Tapi yang sangat menarik adalah bahwa di sebelah batu besar itu, Anda juga dapat melihat gerbang misterius yang tertutup rapat. Sekarang, ini diyakini sebagai gerbang Warren atau Warren's Gate. Gerbang Warren adalah yang paling utara di sisi barat tembok. Lengkungan di atas gerbang Warren berasal dari periode waktu kemudian, tetapi tiang pintunya pasti Herodian. Sekarang, ini adalah gerbang yang sangat penting ketika Bait Suci berdiri di Bukit Bait Suci. Sumber sejarawan menunjukkan bahwa gerbang Warren digunakan untuk membuat kayu dan bahan-bahan lain yang digunakan untuk korban. Hari ini juga Anda mengunjungi situs tersebut. Anda juga akan melihat orang-orang Yahudi berdoa di sebelah lokasi gerbang Warren. Ini adalah tempat yang penting, karena gerbang ini paling dekat dengan ruang Maha Kudus yang berada di Bukit Bait Suci. Gerbang Warren telah direkonstruksi dalam model ini menggunakan gerbang Parker sebagai paralel. Garis toko-toko kecil yang telah ditemukan di sepanjang tembok barat berlanjut terus ke selatan. Mungkin berlanjut di daerah ini. Karena tingkat jalan masih beberapa meter di bawah sel jalan gerbang Warren. Tangga telah dibangun kembali di sini juga untuk mencapai gerbang dari jalan itu. Jadi izinkan saya berhenti di sini dan berkomentar bahwa gerbang ini sangat penting karena ini adalah yang paling dekat dengan lokasi ruang Maha Kudus. Saat Anda lewati sebelah gerbang ini, Anda sebenarnya sedang berdiri sangat dekat dengan tempat di mana hadirat Tuhan tinggal di antara umatnya. Menarik diketahui bahwa gerbang ini dan gerbang emas atau Golden Gate keduanya disegel. Gerbang khusus ini penting karena gerbang itulah yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus. Gerbang emas itu penting karena itu adalah gerbang timur yang dengan melaluinya kemuliaan Allah akan kembali ke Yerusalem. Kita membaca tentang ini di kitab Yehezkiel. Betapa hari yang spektakuler ketika kedua gerbang itu akan terbuka dan hadirat Tuhan akan kembali hidup di Yerusalem. Tapi mari kita lanjutkan perjalanan kita. Saat Anda berjalan di sepanjang tembok barat menuju bagian utara Bukit Bait Suci, Anda akan lihat lebih banyak batu Herodian di jalan. Batu-batu itu dipotong dan disatukan di lokasi itu. Mereka disatukan tanpa perekat atau penjepit logam, namun sangat rapat, sehingga kadang-kadang bahkan tidak mungkin untuk meletakkan silet di antara batu-batu itu. Batu-batu tersebut diletakkan satu di atas yang lain dengan sedikit efek piramida, sehingga penonton tidak merasa seperti dinding itu akan roboh. Batu-batu itu berukuran kira-kira 1 inci atau 2,5 cm yang meredakan ketidaknyamanan psikologis akibat memandangi dinding monumental itu. Para arkeolog memperkirakan bahwa jika semua batu Herodian yang merupakan penggunaan sekunder di sekitar Yerusalem dikumpulkan bersama, hampir seluruh ketinggian tembok Bukit Bait Suci dapat dibangun kembali. Saat Anda terus berjalan, Anda akan tiba di Jalan Herodian. 65 kaki yang adalah 20 meter dari Jalan Herodian telah terlihat di ujung utara terowongan. Sisi atas memiliki balutan marginal, tetapi masih memiliki permukaan yang kasar untuk mencegah terpeleset. Jalan berakhir pada titik ini seperti halnya semua tanda pemotongan batu yang terhubung dengan tembok barat. Jalan tidak pernah selesai di daerah ini karena permukaan batu besar yang tinggi yang tidak dapat disingkirkan oleh para pekerja. Tiang-tiang Herodian juga ditemukan di sepanjang sisi barat jalan. Tiang-tiang ini terdiri dari beberapa bagian dan memiliki kapital Doria yang khas dari struktur pemakaman yang terletak di sekitar Yerusalem pada periode Bait Suci kedua. Oke, jadi jalan dari zaman Herodes berakhir di sini.